akan membahas tentang Al-Furud Al-Muqaddarah dan Ashabul Furud. Bab 1 pendahuluan. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut dengan warisan, ataupun tirkah, dengan cara atau kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut. Hukum apa yang akan kita terapkan dalam menyelesaikan harta warisan itu? Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia. Setelah manusia tersebut meninggal dunia, hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan atau dikenal juga dengan hukum faraid. Hukum kewarisan dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu ilahi yang terdapat dalam Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah Arab disebut faraid. Pasal 171 huruf A, komplikasi huruf hukum Islam mendefinisikan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris. Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya, yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa saja yang berhak menerima beberapa besar porsi atau bagian masing-masing ahli waris, kepada kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya. Para pihak yang berhak menerima warisan ada golongan yang disebut ashabul furud. Pada ahli memiliki kesamaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan ashabul furud, yaitu orang-orang yang mempunyai bagian yang pasti dan terperinci sehubungan dengan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ashabul furud ini merupakan golongan tertinggi yang baru didahulukan kepada golongan yang lain. Ashabasiyabiyah atau Zawir Lahram. Dalam makalah ini akan coba dibahas mengenai ashabul furud dalam bagian yang ditentukan untuk para ahli waris yang digolongkan sebagai ashabul furud tersebut. Bab 2. Pembahasan Al-Furud Al-Muqaddarah. Yang dimaksud dengan Al-Furud Muqaddarah adalah para ahli waris yang besar bagiannya dalam harta waris telah ditentukan. Besar bagiannya dalam harta waris telah ditentukan langsung di dalam kitab suci Al-Quran. Besar bagiannya yang terdapat oleh Al-Furud Muqaddarah menurut Al-Quran ada 6, yakni 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Pembahasan. Adapun ahli waris yang ditetapkan Al-Quran mendapatkan sebanyak 1/2 dari harta waris adalah sebagai berikut.
anak perempuan, cucu perempuan yang asalnya dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan yang hubungannya sebapak, suami apabila tidak memiliki anak dari almarhumah istrinya. Ahli waris yang ditetapkan Al-Quran mendapat sebanyak seperempat dari ahli waris sebagai berikut. Yang pertama, suami apabila ada anak. Yang kedua, istri apabila tidak mendapatkan anak dari hubungannya dengan almarhum suaminya. Ahli waris yang ditetapkan Al-Quran mendapatkan sebanyak 1/8 dari harta waris hanyalah istri apabila hubungan dengan suami menghasilkan anak atau cucu. Ahli waris yang ditetapkan Al-Quran mendapatkan sebanyak 2/3 dari harta ahli waris adalah sebagai berikut. 2 anak perempuan atau juga lebih apabila memang tak ada lelaki. 2 cucu perempuan ataupun lebih yang nasabnya dari anak laki-laki yang tak memiliki saudara perempuan. 2 saudara kandung ataupun lebih. 2 saudara perempuan atau lebih yang hubungannya seayah. Ahli waris yang ditetapkan Al-Quran mendapatkan sebanyak 1/3 dari harta warisan adalah ibu apabila anaknya yang meninggal tak menghasilkan anak dan tak pula memiliki saudara yang sekandung. Yang kedua, 1 orang saudara ataupun lebih yang seibu, baik itu saudara laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya, ahli waris yang ditetapkan Al-Quran mendapat sebanyak 1/6 dari harta warisan adalah yang pertama, ibu apabila anak laki-lakinya yang meninggal memiliki anak atau cucu dari si ibu, ataupun ia memiliki saudara sekandung. Kemudian bapak apabila yang meninggal anak laki-laki yang memiliki anak. Kemudian nenek apabila yang meninggal tak ada ibu. Kemudian kakek apabila yang meninggal tak ada bapak. Kemudian cucu perempuan yang nasabnya dari si anak laki-laki dan juga saudara perempuan kandungnya. Saudara perempuan yang sebapak jika yang meninggal memiliki saudara perempuan yang sekandung. Yang terakhir, saudara yang seibu. B. Ashabul furud. Landasan hukum yang termasuk ashabul furud ada 11 orang. Mereka adalah suami, istri atau orang yang lebih, ibu, ayah, kakek, nenek atau orang atau lebih, anak perempuan, putri, anak laki-laki, cucu wanita dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara satu ayah, saudara satu ibu, baik laki-laki maupun wanita. Ketentuan mengenai dari masing-masing ashabul furud telah diatur dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka dan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu
dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi warisan yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi warisan yang kamu peroleh, yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seibu, atau seorang saudara perempuan yang seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Keterangan, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Lihat surah An-Nisa ayat 34. Lebih dari 2 maksudnya 2 atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. Memberi mudarat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. Berwasiat dengan bermaksud mengurangi harta warisan sekalipun kurang dari sepertiga. Bila ada niat mengurangi hak waris juga tidak diperbolehkan. B. Bagian asbabul furud. Secara umum, teknik pembagian waris ada 2 macam, yaitu secara furud dan secara tasbih. Pembagian waris secara furud adalah pembagian waris di mana telah ditentukan bagian untuk seorang secara pasti. Sedangkan pembagian waris secara tasbih adalah pembagian waris di mana bagian seorang itu belum pasti dalam arti bagian baru diketahui setelah pembagian kepada ahli waris yang lain diselesaikan. Di antara para ashabul furud terdapat beberapa pihak yang mewarisi secara fardu, tashib, ataupun gabungan dari keduanya, mewarisi secara fardu dan tashib. Berikut akan diuraikan mengenai bagian-bagian ashabul furud. Mungkin bisa disambung oleh Faisal Dwi. Faisal Dwi. Faisal Dwi. Bang, Faisal Dwi-nya lagi izin ke hamam. Tadi ngomong ke Ana. Oh. Adib. Adib nggak ada ya? Satu, bagian waris suami. 1 per 1.
Suami mendapat jatah waris setengah dari peninggalan istri jika si istri tidak memiliki keturunan. Yang dimaksud keturunannya adalah anak-anaknya, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya sampai ke bawah. Adapun cucu dari putri mereka termasuk dari keturunannya yang tidak mendapat waris. 1/2. Suami mendapat jatah waris 1/4 dari istrinya jika si istri memiliki ketentuan baik itu keturutan darinya ataupun dari suami lain. Adapun keturunan yang tidak mewarisi seperti anak perempuan dari anak perempuan, maka dia tidak mengurangi bagian suami atau istri. Yang kedua, bagian waris istri. 2/1, seorang istri mendapat 1/4 dari peninggalan suaminya jika si suami tidak memiliki keturunan. 2/2, istri mendapat warisan 1/8 dari suami jika dia atau si suami memiliki keturunan baik itu darinya ataupun dari istrinya yang lain. Adapun istri yang ditalak secara dengan talak raji itu mewarisi dari suaminya apabila suami mati sebelum habis masa iddahnya. Orang-orang Hambali berpendapat bahwa istri yang ditalak sebelum dicampuri oleh suami yang mentalaknya itu sakit dan menyebabkan kematian. Kalau suami mati karena sakit, sedang istri belum menikah lagi, maka istri itu mendapat waris. Demikian pula bila istri yang ditalak yang telah dicampuri oleh suami yang mentalaknya selama dia belum menikah lagi dan berada di dalam masa iddah karena kematian suami. Yang ketiga, bagian warisan ibu. 3/1. Ibu mendapat 1/3 peninggalan dengan 3 syarat. Mayit tidak memiliki keturunan, tidak adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun perempuan. 3/2, ibu mendapat jatah 1/6 jika mayit memiliki keturunan atau adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita. 3/3, mengambil 1/3 dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami istri. Yang demikian itu terdapat dalam 2 masalah yang dinamakan goriyah, yaitu pertama, bila si mayit meninggalkan suami dan 2 orang tua. Kedua, bila si mayit meninggalkan istri dan 2 orang tua itu. 4. Bagian waris ayah. 4/1. Ayah mendapat waris 1/6 secara fardu dengan syarat adanya ketentuan laki-laki bagi si mayit seperti putra ataupun cucu dari putranya. 4/2. Ayah mendapat warisan sebagai tashib atau ashabah. Jika si mayit tidak memiliki keturunan, dengan demikian maka ayah mengambil semua peninggalan bila ia sendirian atau sisa dari ashabul furud jika dia bersama seorang dari mereka. 4/3, ayah mendapat warisan dengan jalan fardu dan tashib sekaligus jika terdapat keturunan mayit yang wanita seperti putrinya ataupun putri dari putranya atau cucu. Dalam keadaan ini, ayah berhak mendapat 1/6 sebagai fardu dan juga mendapat sisa harta sebagai asobah. Yang perlu diingat, sehubungan dengan keberadaan ayah selaku ahli waris adalah bahwa kedudukan saudara-saudara kandung, baik satu ayah ataupun satu ibu, seluruhnya jatuh atau tidak mendapat waris dengan keberadaan ayah atau kakek. Yang kelima, bagian waris kakek. Kakek ada yang sahih dan ada yang fasid. Kakek yang sahih ialah kakek
yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan. Misalnya ayah dari ayah. Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan. Misalnya ayah dari ibu. Kakek yang sahih mendapat waris menurut ijma. Hak kakek yang sahih itu gugur dengan adanya ayah. Dan bila ayah tidak ada, maka kakek sahih yang menggantikan kecuali dalam 3 masalah. Hak waris kakek sahih yang sahih itu gugur dengan adanya ayah, dan apabila tidak ada, maka kakek sahih yang menggantikan kecuali dalam 3 masalah. Yang pertama, ibu dari ayah itu tidak mewarisi bila ada ayah, sebab ibu dari ayah itu gugur dengan adanya ayah dan mewarisi sesama kakek. Apabila si mayit meninggalkan ibu bapak dan seorang dari suami istri, maka ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta sesudah bagian salah seorang dari suami istri. Adapun bila kakek menggantikan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari semua harta. Masalah ini dinamakan masalah Umariyah karena masalah ini diputuskan oleh Umar. Masalah ini juga dinamakan Goroiyah karena terkenal bagai bintang pagi. Akan tetapi Ibnu Abbas menentang hal itu dan katanya sesungguhnya ibu mendapat sepertiga dari keseluruhan harta karena firman Allah, dan bagi ibunya itu sepertiga. Bila ayah didapatkan, maka berhalangan saudara-saudara laki-laki perempuan sekandung dan saudara-saudara laki-laki saudara-saudara perempuan sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak terhalang olehnya. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi sebagaimana ayah menghalangi mereka. Tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah. Undang-undang warisan Mesir telah mengambil pendapat yang pertama, di mana pada pasal 22 terdapat ketentuan berikut. Yang pertama, kakek akan mendapat waris 1/6 secara fardu dengan 2 syarat: adanya ketentuan mayit, tidak adanya ayah. Yang kedua, kakek akan mewarisi sebagian as-sobah jika mayit tidak memiliki keturunan atau tidak ada ayah. Kakek akan mewarisi dengan fardu dan tashib bersama ketika ada keturunan mayit yang wanita seperti putri dan putrinya putra atau cucu. Yang keenam, bagian waris nenek bagi nenek yang sahih, nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang fasid. Adapun kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan seperti ayah dari ibu. Ada 3 ketentuan. 6/1, nenek yang berhak untuk mendapat waris adalah ibunya ayah, ibunya kakek, dan begitulah seterusnya dengan asal wanita. 2 orang dari arah ayah dan satu arah dari ibu. Secara mutlak tidak ada jatah waris untuk seluruh nenek jika ada ibu. Sebagaimana pula tidak ada waris secara mutlak untuk kakek ketika ada ayah. 6/3, waris yang didapat oleh satu orang nenek ataupun lebih adalah 1/6 atau mutlak dengan syarat tidak ada ibu. Yang ketujuh, bagian waris anak-anak putri. 7/1, satu orang putri ataupun lebih akan mendapat waris dengan tashib jika ada bersama mereka saudara laki-laki, dengan hitungan untuk laki-laki seperti jatah 2 orang wanita. 7/2, seorang putri mendapat waris tengah harta dengan syarat tidak adanya
mushib baginya, yaitu saudara laki-lakinya tidak ada yang menyertainya, yaitu saudaranya yang lain. 7/3, 2 orang putri ataupun lebih berhak mendapat waris. 2/3 dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih. Tidak ada mushib bagi mereka, yaitu saudara laki-laki mereka. 8. Bagian waris cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun lebih dari 1 akan mendapat waris sebagai tasib jika ada bersamaan saudara laki-laki mereka yang sederajat dengannya, yaitu putranya atau cucu laki-laki. 8/2. Cucu perempuan mendapat warisan setengah harta dengan syarat tidak ada mazhabinya, yaitu saudara laki-lakinya yang atau dalam hal tidak ada yang menyertai, yaitu saudarinya yang lain, atau tidak ada ketentuan mayit yang lebih tinggi derajatnya seperti putra ataupun putri mayit. 8/3. 2 orang cucu perempuan ataupun lebih akan mendapat waris 2/3 dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih, atau dengan tidak adanya mushib mereka, yaitu saudara laki-laki mereka, ataupun tidak adanya keturunan yang derajatnya lebih tinggi dari mereka. 8/4. Suatu orang yang lebih dari cucu perempuan mendapat warisan 1/6 dengan syarat tidak adanya mushib mereka, yaitu saudara laki-laki mereka tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi derajat darinya kecuali 1 orang putri yang berhak mendapat setengah harta peninggalan, karena mereka tidak akan mengambil 1/6 kecuali dengan keberadaannya. Begitu pula hukumnya dengan putrinya, cucu bersama cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut. 9. Bagian waris saudara kandung. 9/1. Seorang saudara kandung mendapat waris setengah dari harta dengan syarat tidak ada yang menyertai dari saudara lainnya. Tidak ada mushib atau saudara, tidak ada ahli waris, yaitu ayah atau kakek si mayit, tidak ada keturunan. 9/2. Berapa saudara kandung mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih. Mayit tidak memiliki keturunannya, tidak ada asal waris yang pria, tidak ada mushib mereka, yaitu saudara mereka. 9/3. Seorang saudara kandung ataupun lebih akan menjadi asobah jika ada bersama mereka mushibnya, yaitu saudara laki-laki dengan pembagian untuk laki-laki sama dengan 2 bagian wanita, atau ketika mereka bersama keturunan mayit yang wanita seperti putri mayit. 10. Waris. Bagian waris saudari seayah. 10/1. Saudari atau saudari satu ayah mendapat sebagian setengah harta dengan syarat tidak ada yang menyertai dari saudari selainnya. Tidak ada mushib, yaitu saudara laki-laki yang ada asal waris dari laki-laki, tidak ada keturunan si mayit, tidak ada saudara kandung baik laki-laki maupun wanita. 10/2. Saudari satu ayah berhak mendapat 2/3 bagian dengan syarat jumlah mereka 2 orang atau lebih. Tidak ada mushib, yaitu saudara laki-laki mereka. Tidak ada asli waris laki-laki, tidak ada keturunan, tidak ada saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan. 10/3. Seorang saudari satu ayah atau lebih akan mendapat bagian 1/6 dengan syarat adanya seorang saudari kandung mayit yang mendapat bagian setengah dengan fardu. Tidak ada mushib baginya.
tidak ada keturunan mayit, tidak ada ahli waris laki-laki, tidak ada saudara kandung baik itu orang ataupun lebih. 10/4, seorang saudari satu ayah ataupun lebih akan mendapat waris sebagai tashib jika ada bersama mereka mushibnya, yaitu saudara laki-laki mereka, maka pembagian untuk satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita, atau mungkin juga jika mereka ada bersama keturunan mayit yang wanita seperti putrinya. 11. Bagian waris saudara seibu. 11/1, saudara satu ibu baik laki-laki maupun wanita mendapat bagian 1/6 dengan syarat si mayit tidak memiliki keturunan. Jika ada ahli waris yang laki-laki atau hanya satu orang saudara ibu, tidak ada saudara seibu lainnya. 11/2, saudara ibu satu ibu baik itu laki-laki ataupun wanita mendapat bagian 1/3 dengan syarat jumlah mereka lebih dari satu orang. Mayit tidak memiliki keturunan atau tidak ada ahli waris yang laki-laki. Sebagai catatan, saudara satu ibu tidak dibedakan antara laki-laki dan wanitanya. Laki-laki mereka tidak mentashibkan wanitanya, bahkan mereka mendapat bagian dengan merata, sama. Penutup. Bab 3 penutup merupakan hal yang penting bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan waris, yang mana biasanya banyak orang-orang yang salah mengambil landasan dalam menetapkan jumlah dan orang yang berhak dalam menerima warisan tersebut. Kami berharap semoga dengan apa yang kami paparkan dan memberikan pencerahan serta wawasan baru baik dari diri penulis ataupun para pembaca. Demikian apa yang dapat kami paparkan, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Maaf nih teman-teman, mau presentasi sendirian. Baik para mahasiswi, terima kasih kepada para mahasiswa yang mempresentasikan makalahnya, terutama Al-Akh Bambang ya. Namun Ustaz, nggak tahu temannya kemana semua nih Ustaz. Ada sebenarnya, tapi mungkin belum siap atau belum sehingga tidak mempresentasikan. Tidak apa ya. Ya, tapi dalam persiapannya bareng-bareng ya. Ya, kalau nyarinya bareng-bareng. Ini bareng-bareng ya. Baik, jadi materi kita hari ini sebenarnya sudah jelas, cuman rumit karena memang banyak cabang-cabangnya gitu. Ya, jadi yang diperlukan adalah menghafal Ashabul Furud ini, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Dan ini perlu ketelitian ya, karena ini menjadi modal nanti ke depan dalam penghitungan. Jadi kalau kita tidak tahu ahli waris ini bagiannya berapa, kemudian syaratnya apa, tentunya akan menghambat terhadap proses penghitungan buat ahli waris ke depannya begitu. Jadi untuk materi hari ini memang sangat penting sekali ya, karena berkaitan dengan inti dari ilmu faraid itu sendiri ya. Al-Furudul Muqaddarah yang 6 itu, tapi ternyata walaupun 6 cabang-cabangnya ketika ke Ashabul Furud banyak sekali ya syarat-syaratnya. Iya, Sob. Bingung. Jadi ajaran Islam ini sangat detail dan teliti sekali ya. Sebenarnya mudah sekali apabila ahli waris ini ada semua ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, kemudian
ada bapak atau ibu kan, mereka lah ahli waris utama ya. Ketika ada anak ya udah semua ketutup kan. Ketika ada anak laki-laki, anak perempuan ya, semua ketutup karena menjadi asobah kan anak laki-laki ini, dan mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Gitu. Cuman ketika tidak ada anak, jadi banyak cabang. Ya, karena ketelitian itulah makanya semua perhitungan untuk ashabul furud ini ada gitu, dan ini diperlukan kepada oleh mahasiswa ketelitian dalam hafal ya ashabul furud ini dan syarat-syaratnya seperti itu. Menurut hemat saya sih tidak diperlukan ketelitian dalam hafal gitu. Insya Allah ini sudah jelas ya. Tapi walaupun demikian ya silakan saja kalau ada pertanyaan. Karena kita juga mungkin akan baca ya di Fiqh Sunnah yang terkait dengan bab yang kita bahas hari ini, untuk bisa mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu waris terkait dengan ashabul furud dan al-furudul muqaddar. Insya Allah cukup jelas ya, tinggal dihafalkan saja ashabul furud tersebut dengan syarat-syaratnya ya. Kita coba sekarang menginjak ke kitab Fiqh Sunnah. Kita baca halaman saya tutup dulu Ustaz ya. Ya boleh, ya ditutup dan ditampilkan kitab Fiqh Sunnahnya halaman 1102. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata salah, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu ditampilkan Fiqh Sunnahnya ya, halaman 1102. 1102. Ya. Baik. Al-mustahiquna li tarikah ya. Al-mustahiquna li tarikah. Ya. Baik, saya bacakan, saya artikan aja untuk memanfaatkan waktu yang tersedia ya. Al-mustahiquna li tarikah, yang berhak untuk mendapatkan tarikah. Bagaimana? Tamu. Al-mustahiquna li tarikah yarattabuna ala nahbi at-tali, yang berhak mendapatkan tarikah, yaitu harta peninggalan atau pusaka dari mayit, berdasarkan tertib atau urutan bagaimana berikut. Fil mazhab Hanafi, berdasarkan mazhab Hanafi. Karena Fiqh Sunnah ini adalah fiqh muqaranah ya. Jadi ini mungkin ditampilkan di mazhab Hanafi terlebih dahulu. Yang pertama, ashabul furud. Ashabul furud yang tadi dibahas ya. Yang kedua, al-asabah an-nasabiyah. Yang ketiga, al-asabah as-sababiyah. Yang keempat, ar-raddu ala dzawil furud. Rad ala dzawil furud maksudnya adalah bagian yang dikembalikan ya kepada ashabil furud. Kemudian zawul arham, kerabat ini. Kemudian maulal mualat, berkaitan dengan hamba sahaya. Kemudian yang ketujuh, al-muqri'u lahu bin nasabi alal ghair, yang ditetapkan nasab kepada yang lainnya. Ini nanti penjelasannya menyusul insyaallah. Kemudian yang kedelapan, al-musolahu bi aksar min sulus, yang diwasiatkan untuk mendapatkan lebih daripada sepertiga. Dan yang terakhir adalah baitul mal ya. Jadi ini adalah urutan ahli waris ya, yang mendapatkan tarikah atau peninggalan dari mayit berdasarkan mazhab Hanafi.
Sama tartibul mustahiq litarikah fi qanun mawaris. Adapun urutan yang berhak mendapatkan harta peninggalan berdasarkan undang-undang pewarisan al-ma'muli bihi di Mesir yang digunakan di Mesir fa'ala nahwi at-tali berdasarkan berikut ini. Ini tentunya pengarang ini dari Mesir ya, sehingga mohon maaf itu dalam mohon maaf pada ini accident. Itu bukan kalian. Iya batu kena pisau itu. Itu diberesin aja sama Bapak itu. Baik saya lanjut ya biar ini diberesin. Jadi ini ada batu terbang karena kena mesin memotong rumput. Jadi berdasarkan undang-undang di Mesir, urutan penerima waris itu adalah ashabul furud, al-asbah nasabiyah, arad ala dalil furud, daul arham, arad ala hadis zaid, al-asbah nasabiyah, al-muqil bin asbal ghair, al-musallahu bi jamil mal baitul mal. Jadi ada pergeseran ya berdasarkan undang-undang Mesir. Nanti kalau undang-undang Indonesia dalam kompilasi hukum Islam juga ada disebutkan. Yang dimaksud dengan ashabul furud adalah humul ladzina lahum fardun, ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan. Nasibun, yaitu bagian yang sudah ditetapkan minal furudi sittah al-mu'ayyanah lahum, dari ketentuan bagian yang 6 yang sudah ditentukan, yaitu anisfu ya. Kemudian ar-rubu' dari 4 arba'ah, kalau seperempat ar-rubu'. Kemudian as-sumun kalau 8 samanya, kalau seper-8 as-sumun. Kemudian 2/3 as-sulusani 2/3. Kemudian as-sulus 1/3 dan as-sudus 1/6. Jadi ada 6 al-furud al-muqaddarah. Ada 6 ketentuan pembagian dalam Islam. Jadi semua tidak keluar dari hitungan-hitungan ini ya. Setengah, seperempat, 8, 2/3, 1/3, 1/6. Wa ashabul furud isna asar. Adapun ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, ada 12. Arba'atun minadzukur, 4 dari laki-laki. Wahum, mereka adalah al-ab, bapak, ayah dari yang meninggal. Kemudian al-jaddus sahih, wa in ala, jad sahih, tadi sudah diterangkan yang dimaksud dengan jad sahih itu adalah abul ab, ya. Abul ab dan tidak pernah diselingi dengan perempuan. Wa in ala ini maksudnya adalah ke atas. Dia ada kakek, kemudian mungkin buyut atau apalagi ada istilahnya ya. Kalau masih ada mereka itu. Biasanya kan dalam pewarisan tidak sampai ke sana. Tapi seandainya ada, ya mereka dapat bagian ya. Dan di bawahnya sudah meninggal. Karena kadang-kadang terjadi bapaknya meninggal, kakeknya belum, gitu. Ya, sehingga kakeknya yang dapat. Gitu. Wal akh lil saudara ibu, wal zauj dan suami. Jadi saudara dari ibu itu berarti paman ya. Paman. Jadi ini 4 laki-laki yang mendapatkan bagian waris. Ada bapak, ada kakek, kemudian saudara ibu, dan suami. Kenapa tidak ada ibn, tidak ada anak? Karena kalau anak itu asobah, ya. Dia tidak disebutkan sebagai ashabul furud. Karena anak laki-laki itu mendapatkan asobah binafsihi.
Wasamanin minal inas, dan 8 sisanya dari perempuan. Wahuna yaitu az-zaujah, istri, berarti yang meninggal suami ya. Albin, anak perempuan. Wal ukhtus syaqiqah, saudara saudara perempuan sebapak dan seibu, kandung, saudara perempuan sekandung. Wal ukhtu li'ab, saudara sebapak, saudara perempuan sebapak. Wal ukhtu li'um, saudara perempuan ibu. Wa bintul ibn, anak perempuan, berarti ini cucu ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi istilah dalam bahasa faraid ini lebih jelas ya. Anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan ya, dari anak laki-laki. Wal dan ibu. Wal jadatu sahihah wa in alat, nenek ya. Nenek yang tidak terselingi oleh perempuan. Wa in alat, walaupun ke atas ya. Jadi nenek, jika neneknya udah nggak ada tapi di atasnya masih ada buyut atau apa, itu dia dapat. Wa fi ma yali bayanu nasibin kullin minhum mufassala, dan berikut ini adalah beberapa penjelasan bagian setiap mereka secara terperinci ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bambang ya tentang bagian bapak berapa jika jika punya anak, jika tidak punya anak berapa. Ini sudah ada diterangkan oleh Bambang tadi. Ini kalaupun dibacakan cukup lama ya. Jadi mengenai perinciannya saya kira cukup dari yang disampaikan oleh Bambang ya, agar bisa lebih efektif begitu ya. Jadi ada ahwalul ab, ada keadaan bapak mendapatkan berapa jika dengan anak dan apa anak, kemudian ada ahwal jadda sahih dan seterusnya. Itu ashabul furud tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bambang begitu ya. Di sini ada istilah fardun, ada ta'qibun yang ahli waris itu yang mendapatkan ketentuan bagian yang ditentukan, dan juga ada yang mendapatkan ta'qib ya berdasarkan asobah gitu. Ini alhamdulillah tadi udah sama Bambang dijelaskan dengan rinci. Nah, tinggal para mahasiswa menghafalkan dengan baik bagian ashabul furud tersebut begitu. Nah ini sebagai perkenalan kita ya kepada buku Fiqh Sunnah yang membahas tentang faraid, sehingga kita juga tahu istilah-istilah yang digunakan dalam kitab fikih yang berbahasa Arab gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya bacakan. Ada rincian ashabul furud tidak saya baca ya. Cukup dengan apa yang ada di makalah yang disebutkan oleh Bambang tadi. Ustadz mau nanya? Ya silakan. Kalau misalkan semester kedepannya gitu, kita pembahasannya sama saja atau beda? Semester ke depan, maksudnya sisa waktu ya, sisa waktu pembahasan kita di mata kuliah ini, maksudnya apa bagaimana? Iya, maksudnya kan ini ahli waris ini kan udah udah dijelaskan semua. Itu ya. Apa ada lanjutannya lagi atau di sini-sini saja? Oh, masih banyak ya, masih banyak yang belum kita bahas. Oh, iya. Jadi di urutan materi yang saya sampaikan itu semua akan dibahas bersama-sama. Karena di situ ada asobah, ya kan, ada hijab, ada hirman. Tapi intinya memang tidak jauh dari yang kita bahas hari ini, begitu. Ya, hanya saja perlu
dibahas juga karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang saling berpengaruh, saling pengaruhi begitu. Jadi pembahasan kita masih belum tuntas sama sekali ya terkait dengan pembagian harta waris. Karena nanti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga ya terkait dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pembagian dari harta waris itu sendiri. Gitu. Nah, belum juga kita nanti mempraktekannya dalam perhitungannya itu berkaitan dengan matematika ya, karena cukup rumit juga bagi yang memang belum terbiasa dengan ilmu matematika ya, karena ada perhitungan-perhitungan yang perlu disesuaikan dengan ilmu matematika gitu. Jadi ke depan tentunya kita akan terus melanjutkan materi kita sesuai dengan jadwal ya, sampai kepada praktek penghitungan dan juga bagaimana kita berkenalan juga dengan kondisi-kondisi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian waris di Indonesia gitu, berdasarkan hukum di Indonesia. Jadi masih lama ya, masih panjang. Namun yang kita bahas hari ini itu sangat inti sekali karena terkait dengan pembagian bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, ya saya harapkan sekali lagi kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk menghafal baik-baik ya Ashabul Furud ini, berapa dapat bagiannya dan syaratnya apa. Dan ini harus dihafal dengan teliti ya, karena akan berkaitan dengan ahli waris yang lain. Apabila tidak dihafal itu sering terjadi kerumitan ya, pabaliut kalau dalam bahasa Sunda itu ya. Maka karena ini adalah rumus ya, semacam rumus, maka harus dihafal dengan baik-baik ahli waris ini dapat berapa dan syaratnya apa gitu ya. Insya Allah ini akan menjadi dasar yang apabila dikuasai memudahkan nanti dalam memahami materi-materi berikutnya begitu. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan UTS ya. Nanti insya Allah akan ada edarannya. Mungkin ada yang menggunakan Google Form, ya, ada juga yang menggunakan esai, nanti dikirim lewat email, nanti itu diserahkan oleh kepada dosennya masing-masing, ya, yang mana teknik UTS ini. Baik, para mahasiswa, dari saya sampai di sini, saya akhiri saja pertemuan kita pada pagi ini. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.